Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari siapkan hati kita untuk menyembah bersama saat ini. Ku mau hidup kudus seperti Yesus, menjadi sempurna seperti yang Bapa inginkan. Selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Oh, dalam perkataan, dalam perbuatan, ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingin
lagi. Semua itu sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Itulah yang sempurna. Mari kita berdoa. Yang Maha Kudus, Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, saat ini kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Kami mau menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati Bapa kepada kami lewat setiap kebenaran firman yang akan kami dengar. Allah Roh Kudus, urapilah setiap kami, ajarlah kami mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar, lalu kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu. Urapilah hamba ya Bapa untuk menyampaikan setiap kebenaran firman-Mu seturut kehendak-Mu saja di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada renungan sebelumnya kita sudah mengerti bahwa di balik kematian nanti ada dua kehidupan kekal yang akan kita tuju, yaitu kehidupan kekal di rumah Allah Bapa di sorga dan kehidupan kekal di kegelapan abadi dalam api neraka. Pertanyaannya sekarang adalah, saat ini kita sedang berjalan menuju kehidupan kekal yang mana? Apakah berjalan menuju kehidupan kekal di rumah Allah Bapa di sorga, atau kita sedang berjalan menuju kegelapan abadi di dalam api neraka? Dan perjalanan kita menuju kehidupan kekal itu bisa terlihat dari cara hidup kita selama ini. Segala sesuatu yang kita lakukan itu bisa menunjukkan bahwa kita sedang berjalan kemana, ya? Ke rumah Allah Bapa di sorga atau ke dalam kegelapan abadi. Saudaraku, kalau saat ini kita memiliki kerinduan berjalan menuju rumah Allah Bapa di sorga, maka hanya ada satu pilihan hidup, yaitu kita harus hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga dan tidak yang lain. Hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga adalah hidup yang diperagakan oleh Yang Mulia Tuhan Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus hidup di dunia ini dalam keadaan sebagai manusia. Saudaraku, ini jelas menunjukkan kalau kita berkata kita berada di dalam Kristus, tetapi kita tidak memiliki hidupnya Kristus, atau dengan kata lain, kalau saat ini kita tidak berjalan mengikuti jejak hidupnya Yang Mulia Tuhan Yesus Kristus, maka kita tidak akan pernah sampai di surga. Perhatikan itu saudaraku. Contoh hidup Yang Mulia Tuhan Yesus Kristus dalam keadaannya yang sama seperti manusia ketika hidup di dunia ini, itulah hidup yang harus kita kenakan sebagai orang percaya. Tuhan Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara, kalimat yang perlu kita garis bawahi dari perkataan Tuhan Yesus ini adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Ini artinya selama hidup di dunia ini dalam keadaan sebagai manusia, Tuhan Yesus hanya hidup untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Ini harga hidup yang harus kita bayar sebagai orang percaya, saudaraku. Jika kita berkata kita ingin berjalan menuju rumah Allah Bapa di sorga.
Di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sudah jelas perkataan Tuhan Yesus, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Jadi melakukan kehendak Allah Bapa di sorga itu wajib. Saudaraku, ini artinya dengan kata lain Tuhan Yesus hendak berkata, sebagaimana aku hidup melakukan kehendak Allah Bapa-Ku yang di sorga, maka kamu pun harus hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, sama seperti aku telah melakukannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi mari kita periksa segenap hidup kita saat ini. Sudahkah kita hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga? Atau ternyata saat ini kita masih hidup hanya untuk menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya? Kalau saat ini kita memeriksa seluruh gerak kehidupan kita, dan ternyata yang kita temukan adalah kita masih hidup menikmati dunia ini, kita masih mencintai dunia ini, kita masih mengasihi dunia ini, kita masih bersahabat dengan dunia ini, maka hal itu jelas menunjukkan bahwa kita sedang berjalan menuju kegelapan abadi di dalam api neraka. Suka atau tidak suka, kita harus menerima kenyataan ini. Karena firman Tuhan berkata, persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Artinya, kalau saat ini kita masih hidup bersahabat dengan dunia ini, maka hal itu jelas menunjukkan kalau kita telah memilih menjadikan diri kita sebagai musuh Allah. Di dalam Yakobus 4 ayat 4, firman Tuhan katakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Saudara perhatikan itu. Jadi bagaimana mungkin sebagai orang percaya kita berkata kita sedang berjalan menuju rumah Allah Bapa di sorga, sedangkan jejak hidup kita saat ini telah menunjukkan bahwa kita sedang berjalan menuju kegelapan abadi di dalam api neraka. Sebab orang yang mengasihi dunia ini tidak mungkin berkenan kepada Allah. Karena hidup mengasihi dunia ini sama dengan hidup di dalam daging. Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-8, firman Tuhan katakan ini, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Saudara perhatikan itu. Ini artinya orang percaya yang mengerti kebenaran ini tetapi tidak mau mengambil keputusan untuk meninggalkan dunia ini dengan segala kesenangannya. Maka hal itu menunjukkan kalau saat ini mereka sedang berjalan menuju kegelapan abadi dalam api neraka yang sangat mengerikan. Saudara, seharusnya kita sadar, sebab ketika kita mengerti kebenaran firman Tuhan seperti ini, ketika kita diingatkan dengan firman Tuhan seperti ini, ketika kita ditegur dengan kebenaran firman Tuhan seperti ini, seharusnya kita tidak menunda untuk memeriksa seluruh gerak kehidupan kita. Kita tidak menunda mengambil keputusan untuk merubah diri. Kita tidak menunda untuk bertobat, lalu mengambil keputusan untuk hidup mengikuti jejak hidupnya yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Karena firman Tuhan katakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Itu yang ditulis di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayatnya yang ke-6. Jadi mari kita sadar, mari kita berubah. Jangan terlambat. Sekali lagi saya katakan, jangan terlambat. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Saudara, mari kita arahkan hati kita tertuju kepada Allah Bapa di sorga.
dan kita akan menerima berkat-Nya. Mari kita berdoa. Yang mulia, Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami, yang menegur kami dan menyadarkan kami bahwa di singkat umur hidup kami di dunia ini, kami harus mengambil keputusan untuk hidup hanya melakukan kehendak-Mu saja ya Bapa di sorga. Kami mau berjalan mengikuti jejak hidupnya yang mulia Tuhan Yesus Kristus, karena kami memiliki satu kerinduan. Ketika kami berada di balik kematian nanti, kami boleh diterima di dalam kerajaan Bapa di sorga, diterima di rumah-Mu ya Allah. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah menegur kami, untuk memeriksa seluruh keberadaan hidup kami. Dan saat ini kami mau mengambil keputusan untuk berubah, untuk bertobat, dan kembali kepadamu ya Allah. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami semua mau mengangkat tangan di hadapan Bapa, dan kami percaya Engkau Allah yang akan menurunkan tangan dan memberkati kami semua. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat, kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.